Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Agila Agustin dari Program Studi D3 Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Semarang dengan nomor NIM P1377341210094. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, dalam materi kali ini dibagi menjadi 4 subbab, yaitu pertama ada pengertian PUEBI, yang kedua ada pemakaian huruf, yang ketiga ada penulisan kata, dan yang terakhir ada pemakaian tanda baca. Langsung saja yang pertama ada pengertian PUEBI. Jadi, PUEBI adalah pedoman yang digunakan untuk bisa mengeja kata-kata dalam bahasa Indonesia dengan benar. PUEBI atau pengertian PUEBI telah dibahas langsung dalam peraturan kementerian. Tepatnya dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Dari peraturan tersebut, kita tahu bahwa PUEBI adalah singkatan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Yang kedua ada pemakaian huruf. Jadi pemakaian huruf ini ada 8 aturan, yaitu yang pertama ada huruf abjad. Huruf abjad sendiri ada 26 huruf, yaitu dari huruf A sampai dengan huruf Z. Yang kedua ada huruf vokal. Huruf vokal terdiri dari huruf A, I, U, E, dan O. Yang ketiga ada huruf konsonan. Huruf konsonan atau huruf mati adalah fonem yang bukan vokal dan dengan kata lain direalisasikan dengan obstruksi. Huruf konsonan ini terdapat 21 huruf. Yang keempat ada huruf diftong. Huruf diftong adalah huruf vokal yang bertemu dengan huruf vokal lainnya. Huruf diftong sering juga disebut dengan vokal rangkap. Hanya ada 4 bentuk huruf diftong, yakni AU, AI, EO, dan EI. Yang kelima ada gabungan dari huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan adalah huruf konsonan yang terdiri dari 2 konsonan yang bergabung dan melambangkan satu bunyi konsonan. Hanya ada 4 bentuk huruf gabungan huruf konsonan, yakni KH, NG, NY, dan SY. Yang selanjutnya ada huruf kapital. Ada beberapa macam penggunaan dari huruf kapital ini, yakni yang pertama sebagai huruf pertama awal kalimat. Contohnya, dia membaca buku. Yang kedua sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Dengan catatan huruf kapital tidak digunakan sebagai huruf pertama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukur, dan tidak dipakai juga untuk menuliskan huruf pertama kata bin, binti, buru, dan pan. Yang ketiga sebagai huruf pertama pada awal kalimat dalam petikan langsung. Yang keempat sebagai huruf pertama kata agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk kata ganti dan sebutan untuk Tuhan. Yang kelima sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, nama jabatan, dan kepangkatan atau akademik. Yang keenam sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat, serta nama instansi atau nama tempat. Yang ketujuh sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. Yang kedelapan sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, dan hari, termasuk hari besar dan hari raya. Yang kesembilan sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Yang kesepuluh sebagai huruf pertama nama geografi. Yang kesebelas sebagai huruf pertama semua kata dalam negara, lembaga, badan, organisasi, dan dokumen. Yang ke-12 sebagai huruf pertama setiap kata dari judul buku, karangan, artikel, majalah, makalah, koran, dan lain-lain. Yang ke-13 sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Dan yang terakhir sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan lain-lainnya. Lalu ada huruf miring. Ada beberapa macam penggunaan dari huruf miring ini, yakni 1. Dipakai untuk penulisan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Yang kedua dipakai untuk menegaskan atau menghususkan huruf. Yang ketiga dipakai untuk penulisan bahasa daerah atau bahasa asing.
Selanjutnya ada huruf tebal. Ada beberapa macam penggunaan dari huruf tebal ini, yakni yang pertama dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring, yang kedua dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, dan subbab. Yang selanjutnya ada penulisan kata. Penulisan kata sendiri memiliki beberapa aturan, yaitu yang pertama ada kata dasar. Kata dasar sendiri ditulis sebagai satu kesatuan. Yang kedua ada kata berimbuhan, seperti imbuhan awalan, sisipan akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Yang ketiga ada bentuk ulang. Bentuk ulang sendiri ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Yang keempat ada gabungan kata. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah, serta kata gabungan dapat menimbulkan salah pengertian. Kata gabungan yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Begitu pula pada kata yang sudah dipadu. Yang kelima ada pemenggalan kata. Pemenggalan kata ini disebut juga sebagai pemisahan sebuah kata menjadi suku kata. Yang keenam ada kata depan. Kata depan ini seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Yang selanjutnya ada partikel. Bentuk partikel seperti penulisan ka, la, dan ta ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya, sedangkan partikel pun ditulis terpisah dengan kata yang mendahulunya dan per ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Selanjutnya ada singkatan dan akronim. Pada singkatan gelar jabatan, sapaan, atau pangkat diikuti titik pada setiap unsur singkatan. Dan yang kesembilan ada angka dan bilangan. Angka yang lebih dari dua kata ditulis dengan bilangan, sedangkan angka yang masih terdiri dari dua kata atau kurang dalam pembacaannya tetap ditulis dengan huruf. Yang ke-10 ada kata ganti ku, kau, ku, mu, dan-nya. Kata ganti ini ditulis serangkai dengan kata yang mengikuti atau mendahulinya. Yang ke-11 ada kata sandang si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Yang selanjutnya ada pemakaian tanda baca. Pemakaian tanda baca ini ada beberapa peraturan, yaitu yang pertama ada tanda titik. Tanda titik ini digunakan pada akhir kalimat, di belakang angka atau huruf dalam satuan bagan, ikhtisar atau daftar, sebagai pemisah jam, menit, detik, dan ada berbagai lainnya. Yang kedua ada tanda koma. Tanda koma sendiri digunakan sebelum kata perincian atau pembilang penghubung untuk memisah anak kalimat yang mendahului induk kalimat dan lain-lainnya. Yang ketiga ada tanda titik koma. Tanda titik koma sendiri digunakan sebagai pengganti kata hubung untuk memisahkan kalimat sebagai akhir perincian yang berupa klausa dan lain-lainnya. Selanjutnya ada tanda hubung. Tanda hubung sendiri dipakai sebagai penghubung kata yang terpenggal, memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan, dan ada fungsi lainnya. Yang selanjutnya ada tanda pisah. Tanda pisah ini dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bagian kalimat, untuk tanda pisah antar dua bilangan atau kata, dan untuk menegaskan adanya keterangan aposisi. Selanjutnya ada tanda tanya. Tanda tanya ini digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya. Dan selanjutnya ada tanda seru. Tanda seru ini digunakan untuk mengakhiri kalimat perintah. Yang selanjutnya ada tanda elipsis. Tanda ini digunakan untuk menunjukkan adanya satu kalimat atau kutipan yang dihilangkan. Selanjutnya ada tanda petik. Tanda petik ini digunakan untuk mengapit petik langsung yang berasal dari dialog, naskah, atau pembicaraan. Selanjutnya ada tanda petik tunggal. Tanda ini digunakan untuk mengapit petikan yang ada dalam petikan lain dan untuk mengapit makna ataupun terjemahan. Selanjutnya ada tanda kurung. Tanda ini digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelas. Selanjutnya ada tanda kurung siku. Tanda kurung siku ini digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata yang perlu dikoreksi, dan untuk mengapit kata keterangan yang berada di dalam tanda kurung. Selanjutnya ada tanda garis miring. Tanda garis miring ini digunakan untuk dalam nomor surat ataupun nomor alamat, untuk mengoreksi kalimat, dan bisa digunakan juga sebagai pengganti kata dan atau serta setiap.
Yang selanjutnya ada tanda penyingkat atau apostrof. Tanda ini digunakan untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Nah, di sini saya sudah membuat mind mapping Puebi yang lebih singkatnya dari materi yang sudah saya paparkan. Sekian video dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.